Di dalam persaingan dalam dunia otomotif, pastinya Suzuki tidak mau kalah dengan pabrikan lain. Ya, meskipun Suzuki tidak menguasai pasar seperti Yamaha dan Honda di Indonesia, tapi Suzuki masih tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Seperti pepatah yang mengatakan, berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Mungkin aja ini menjadi motivasi Suzuki buat lebih maju lagi. Makanya Suzuki membuat banyak motor-motor dengan kinerja mesin dan fitur-fitur yang lebih baik dari motor sebelumnya. Namun, meskipun Suzuki sudah berusaha payah buat menarik perhatian banyak orang dengan mengeluarkan motor-motor baru, khususnya di Indonesia, tapi tetap aja ada beberapa motor yang diproduksi walaupun bagus, kadang-kadang malah tidak laku, atau kurang banyak orang yang berminat buat membeli motor itu. Dan ini nggak perlu disebut lagi karena banyak motor Suzuki yang berumur pendek, mau dari yang matic sampai yang bebek. Tapi ya walaupun demikian, Suzuki ini bisa dibilang sukses jualan motor kopling underbound dan fairing, yaitu di Satria F-Series dan GSX 150. Kedua motor itulah yang menjadi ujung tombak Suzuki Indonesia saat ini, karena mungkin ya jika tidak ada motor tersebut mungkin Suzuki udah ke laut. Kemudian Suzuki kan udah laku banget nih untuk jualan motor fairing khususnya di GSX, tapi sayangnya GSX ini 150cc dan Suzuki ingin bermain-main di kelas 250cc dengan motor fairing yang sama, yang mana pada tahun 2019 Suzuki meluncurkan Gixxer SF 250 walaupun bukan di Indonesia dan baru masuk ke Indonesia kalau nggak salah tahun ini, tapi antusias masyarakat akan motor ini nggak greget, entah kenapa. Padahal seri Gixxer ini dikenal karena performanya yang tinggi, dan biasanya motor ini ditargetkan pada pasar sport entry level atau menengah. Selain itu, Suzuki Gixxer SF 250 juga dikembangkan sebagai langkah Suzuki untuk memperkuat posisinya di segmen sepeda motor sport 250cc yang semakin lama semakin populer. Dengan perilisan motor ini seperti menandai kehadiran Suzuki dalam kategori sepeda motor sport fairing 250cc di pasar otomotif. Selain itu, Gixxer SF 250 juga dibuat dengan desain sporty yang mencakup fairing depan yang menonjol untuk meningkatkan aerodinamikanya. Mungkin desainnya terinspirasi dari motor sekelasnya yang lebih besar dan itu adalah GSX R Series. Selain desainnya yang cukup menurut saya, motor Gixxer SF 250 ini juga sudah ditenagai oleh mesin 1 silinder 4 tak berkapasitas 249cc dan mesin ini dilengkapi dengan sistem pendingin cairan untuk menjaga suhu mesin. Dengan sistem bahan bakar injeksi yang membantu memberikan respon gas yang baik dan juga berfungsi untuk efisiensi bahan bakar, selain itu mesin Gixxer SF 250 ini juga menghasilkan daya yang solid untuk kelasnya, dan tentu aja dapat memberikan kombinasi antara tenaga dan torsi yang baik. Performa mesin ini juga biasanya dirancang untuk memberikan kinerja yang sporty dan responsif. Kemudian, motor ini juga menggunakan rangka parameter yang ringan dan kokoh yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan kestabilan. Dan memang, seperti yang kita tahu kalau rangka adalah salah satu keunggulan Suzuki dari zaman dulunya. Tapi sayangnya motor ini masih menggunakan fork depan teleskopik sementara suspensi belakang menggunakan suspensi monoshock. Dan untuk pengeremannya ya sudah cukup lah ya dengan sistem ABS. Kemudian karena ini bisa dibilang motor sudah modern yang berarti lampu-lampuan di motor ini sudah menggunakan LED mau itu di depan dan belakang. Jadinya ya udah cukup oke aja. Selain itu instrumen di dashboardnya juga udah cukup aja sih dan meskipun memiliki karakter sporty, namun Gixxer SF 250 juga dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pengendara sehari-hari dengan posisi duduknya yang diklaim nyaman. Ya intinya klaim-klaim Suzuki atas motor ini sih oke banget. Dan kalau dilihat sekilas, kalau untuk motor 250cc mono, motor Suzuki Gixxer ini paling ganteng di antara lawannya. Misalnya ada CBR 250 ataupun Ninja Mono. Karena dari tampilannya aja motor ini udah terlihat sporty banget depan maupun di belakangnya. Tapi walaupun udah begini bentuknya, motor ini kagak laku alias kurang diminati. Kenapa? Ya tentu aja ini karena persaingan di pasar otomotif itu sendiri. Mungkin pasar sepeda motor memang sangat kompetitif dan keberhasilan suatu model mungkin bisa dipengaruhi oleh persaingan dari model-model lain di dalam kategori yang sama. Dan yang pasti sih, walaupun motor ini lebih keren daripada CBR 250 Mono ataupun Ninja Mono, tapi motor ini secara teknologi, mesinnya ketinggalan lebih dari 10 tahun dari kedua motor tersebut. Desain nomor 2 deh, yang penting mesinnya minimal 2 silinder lah kalau kata konsumen Indonesia. Lagian gini hari masih aja 250cc 1 silinder, nggak malu sama Matic yang udah 250cc. Masa iya sport fairing 1 silinder? Kira-kira itulah yang dikatakan penggila jumlah silinder. Ya walaupun memang secara pasar, khususnya di pasar Indonesia, silinder adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau Suzuki punya pikiran kalau tenaga bawah adalah segalanya, maka Suzuki nggak salah membuat motor ini menjadi motor 1 silinder. Tapi baik lagi nih, suara adalah segalanya di Indonesia. Contoh deh, motor 1 silinder dengan 2 silinder, lebih menarik mana suaranya? Tentu yang 2 silinder. 2 silinder dengan 4 silinder, lebih menarik mana?
Ya tentu 4 silinder, dan itu sudah hukum alam di pasar motor Indonesia. Mungkin 2 silinder terkadang lebih menarik, namun tidak di semua motor. Misalnya Ducati 2 silinder terkadang suaranya lebih menarik daripada inline 4. Tapi kan beda kelasnya itu. Jadi dengan demikian faktor utama dari kegagalan motor ini adalah di 1 silindernya. Kemudian Suzuki mungkin lupa kalau kebanyakan dari kita mungkin lebih sering membanding-bandingkan dan menjadi kaum mendang-mending juga. Jadi dengan harga 50 jutaan lebih untuk mendapatkan motor Gixxer 250 yang masih memiliki silinder tunggal, mendingan beli R25 yang harganya nggak jauh beda. Atau mungkin mending beli Ninja 250 yang 2 silinder. Atau mau nabung dikit lagi mending beli yang 4 silinder sekalian. Atau mending beli motor second tapi 2 silinder dengan harga yang mirip-mirip. Ya intinya tidak ada yang berhasil 250cc 1 silinder di Indonesia. Apapun motornya, fairing 250cc 1 silinder di Indonesia nggak akan bisa laku sampai kapanpun. Jadi jelas inilah masalah utama motor ini kenapa tidak ada yang melirik. Karena dari desainnya udah bagus, terus dipakein knalpot racing biar semakin sporty, tiba-tiba suaranya kayak gini. Lucu banget kan? Tapi uniknya di India motor ini cukup laku. Dan sekali lagi selera India dan Indonesia berbeda. Kenapa? Karena India dilansir tidak terlalu mementingkan suara apalagi silinder. Kalau motor itu kencang bagi mereka itu motor sport sesungguhnya. Dan pemikiran ini nggak bisa dibawa ke negara tercinta kita yaitu Indonesia. Kenapa? Ya sekali lagi apapun motornya kalau silindernya banyak pasti dipuja-puja. Mau motor Cina, Rusia, bahkan motor Korea Utara sekalipun kalau itu motor 4 silinder pasti kita puja. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.